Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo Alfidril. Saya sekarang kuliah di Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, kelas 1A dengan nomor induk mahasiswa atau nomor BP 2011092024. Pada video saya yang pertama ini, saya akan membahas tentang aplikasi turunan, persamaan garis singgung dan maksimum atau minimum yang berkaitan dengan kelistrikan. Video ini juga untuk menyelesaikan tugas akhir saya, yaitu pada mata kuliah Matematika Terpan 1 dengan dosen pengampu Bu Aulia Octavia, SSI, MSI. Sebelum menonton video ini, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe karena akan membantu pada proses penilaian tugas akhir saya ini. Yang pertama, persamaan garis singgung. Gradien atau kemiringan disimbolkan dengan M, di mana gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX tambah C adalah M. Gradien pada persamaan garis AX tambah BY sama dengan C adalah M sama dengan min A per B. Gradien jika diketahui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Hubungan gradien dua garis lurus yang saling sejajar maka M1 sama dengan M2, yang saling tegak lurus maka M1 sama dikali M2 sama dengan min 1. Persamaan garis lurus jika diketahui satu titik X1, Y1 dan gradien M, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Jika diketahui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurang X1. Perhatikan gambar grafik fungsi Y sama dengan Fx berikut pada presentasi saya. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik A. Fa adalah M sama dengan dy per dx. A sama dengan F aksen A. Persamaan garis singgung kurva di titik A. Fa adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Fa sama dengan F aksen A dikali X dikurang A. Jika diperlukan, kita juga dapat mencari garis normal di A, Fa yang didefinisikan garis yang melalui A, Fa dan tegak lurus terhadap garis singgung di titik A, Fa, sehingga kemiringan garis normal sama dengan min 1 per kemiringan garis singgung. Contoh, tentukanlah persamaan garis singgung dan garis normal kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 3X kurang 1 di titik 2,5. Jawab, Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 1. dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 4x tambah 3 x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x pangkat 2 min 2x pangkat 2 diturunkan menjadi min 4x, 3x diturunkan menjadi 3, min 1 diturunkan menjadi 0. Gradien garis singgung atau MGS sama dengan dy per dx 2,5 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 kurang 4 kali 2 ditambah 3 sama dengan 7. 2 ini berasal dari titik 2,5, X nya sama dengan 2.
Persamaan garis singgung di titik 2,5 adalah Y dikurang 5 sama dengan 7 dikali X kurang 2. Y sama dengan 7X dikurang 9. Gradien garis normal atau MGN sama dengan min 1 per MGS atau gradien garis singgung sama dengan min 1 per 7. Persamaan garis normal di titik 2,5 adalah Y dikurang 5 sama dengan min 1 per 7 dikali X kurang 2. 7Y ditambah X sama dengan 37. Contoh kedua, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal kurva X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 3X dikurang 11 sama dengan 0 di titik 1,2. Jawab. 2X tambah 2Y dy per dx ditambah 3y ditambah 3x dy per dx sama dengan 0. Buka kurung 3x ditambah 2y tutup kurung dy per dx sama dengan min buka kurung 2x tambah 3y tutup kurung dy per dx sama dengan min 2x tambah 3y per 3x tambah 2y. Persamaan garis singgung di titik 1,2 adalah Y dikurang 2 sama dengan min 8 per 7 dikali X kurang 1. 7Y tambah 8X sama dengan 22. Gradien garis normal sama dengan min 1 per min 8 per 7 sama dengan 7 per 8. Persamaan garis normal di titik 1,2 adalah Y dikurang 2 sama dengan 7 per 8 dikali X kurang 1. 8Y dikurang 7X sama dengan 9. Sekarang kita masuk dengan maksimum dan minimum. Suatu nilai dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum. Nilai ekstrim terjadi pada titik kritis. Titik kritis adalah titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung selang, titik stasioner atau titik balik, dan titik singular. Titik ujung selang adalah batas dari sebuah daerah asal atau suatu fungsi atau selang tertutup. Titik stasioner adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Sedangkan titik singular adalah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jadi, nilai-nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Cara mencari titik kritis pada turunan yaitu dengan melihat titik ujung selang tertutup, titik stasioner, dan titik singular. Contoh, tentukanlah nilai maksimum dan minimum fungsi Y sama dengan X pangkat 2 per 3 dengan selang min 1,2. Jawab. Untuk mencari nilai maksimum dan minimum terlebih dahulu satu titik ujung selang min 1,2. 2 titik stasioner titik balik dy per dx sama dengan 0. 2 per 3x min 1 per 3 sama dengan 0. 2 per 3x pangkat 1 per 3 sama dengan 0. Tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan di atas sehingga titik stasionernya tidak ada. Yang ketiga, titik singular, titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. dy per dx sama dengan 2 per 3x pangkat 1 per 3 x sama dengan 0 membuat nilai dy per dx tidak ada dan x sama dengan 0 berada di selang min 1,2. Sehingga titik kritisnya adalah x sama dengan min 1. Kita substitusikan titik kritis ke dalam y, maka y dikali min 1 sama dengan min 1 pangkat 2 per 3 sama dengan 1.
Y dikali 0 sama dengan 0 pangkat 2/3 sama dengan 0. Y dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2/3 sekitar 1,59. Jadi nilai maksimumnya adalah 1,59 di titik X sama dengan 2, sedangkan nilai minimumnya adalah 0 di titik X sama dengan 0. Yang kedua, tentukan nilai Y maksimum dan minimum pada kurva jawab. Untuk mencari nilai maksimum dan minimum, terlebih dahulu dicari titik-titik kritisnya. Titik yang pertama, titik ujung selang, tidak ada atau karena kurvanya tidak dibatasi selang tutup. Yang kedua, titik stasioner, titik balik. dy per dx sama dengan 0, x2 tambah x kurang 2 sama dengan 0. Kita jabarkan x kurang 2 dikali x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 2, x sama dengan min 1 adalah titik stasioner. Titik singular, tidak ada nilai x yang membuat nilai dy per dx tidak ada, sehingga titik kritisnya adalah x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Substitusikan titik kritisnya ke dalam y, maka y 2 sama dengan 2 pangkat 3/3 tambah 2 pangkat 2/2 dikurang 2 pangkat 2 dikali 2 ditambah 5 sama dengan 17/3 sama dengan 5 2/3. Y min 1 sama dengan min 1 pangkat 3/3 ditambah min 1 pangkat 2/2 dikurang 2 dikali min 1 ditambah 5 sama dengan 7 1/6. Jadi nilai maksimumnya adalah 7 1/6 di titik X sama dengan min 1, sedangkan nilai minimumnya adalah 5 2/3 di titik X sama dengan 2. Berikutnya kita masuk aplikasi turunan persamaan garis singgung dan minimum atau maksimum yang berhubungan dengan kelistrikan. Soal yang pertama, besar muatan yang mengalir dalam suatu waktu pada sebuah pengantar dinyatakan dengan dimana Q dan dalam mikrokolom dan T dalam sekon. Jika kuat arus listrik dinyatakan sebagai besar kuat arus listrik yang mengalir tiap satuan waktu, maka kuat arus listrik maksimum adalah alternatif penyelesaiannya. Diketahui QT sama dengan 10 cos VT dikali VT, IT sama dengan D kali QT per DT. Ditanya I maksimum sama dengan titik. Jawabannya IT sama dengan D per DT, 10 cos VT, IT sama dengan 10 V sin VT, IT sama dengan 5 V sin VT. Jadi dengan demikian nilai terbesar I maksimum sama dengan 5 V ampere. Soal yang kedua, tentukan garis singgung jika suatu arus mengalir dengan I sama dengan X pangkat 2 dikurang 4 pangkat 3, di mana I menyatakan arus yang mengalir dengan satuan ampere dan V menyatakan tegangan dengan satuan volt yang melalui titik 2,8 memotong sumbu Y pada titik. Jawab. Jadi jawabannya Y sama dengan buka kurung X pangkat 2 dikurang 4 tutup kurung pangkat 3 Y aksen sama dengan 3 buka kurung X pangkat 2 dikurang 4
tutup kurung dikali 2x. Y aksen sama dengan 6x buka kurung x pangkat 2 dikurang 4. M nya atau gradien sama dengan Y aksen dikali 2, Y aksennya 6, 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 12. 4 dikurang 4 sama dengan gradiennya 12. Maka garis singgungnya Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1 Y dikurang 8 sama dengan 12 X dikurang 2. Y sama dengan 12 X dikurang 24 ditambah 8 sama dengan 12 X dikurang 16. Jadi titik potong sumbu Y ketika Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 12 X dikurang 16 jika X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 12 X dikurang 16. X nya kita masukkan 0 dikurang 16, jadi hasilnya min 16. Maka titik potongnya 0, min 16. Terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan seandainya kalau ada yang salah ataupun kurang mengerti, saya minta maaf. Dan insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Mohon dukungannya untuk mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.